Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dadang dari Ponorogo. Saya akan melanjutkan video tutorial untuk bagian yang kedua. Jadi yang sebelumnya itu kita menyampaikan tutorial tentang instalasi SIP SPSE di Windows. Untuk yang kali ini kita akan sampaikan tutorial instalasi SIP SPSE di Linux, ya, di server. Nanti kita akan remote server. Ya, kita langsung mulai saja. Share screen. Oke. Baik, saya akan buka. Ini difasilitasi oleh teman kita ya, Mas Frans dari LPSC Kabupaten Muaro Jambi. Terima kasih Mas Frans sudah dibantu kami. Oke, sudah masuk. Ya, sebelum kita melanjutkan, kita cek dulu ya. Kita cek dulu service apa yang ada di dalam server itu. Oke, ini dengan netstart-min NLTP. Nah, itu nanti akan terlihat service yang berjalan. Sebetulnya di situ ada service dengan port 22. Nah, itu ya yang ada tulisannya ya. Ini layanannya SSH yang jalan, jadi belum ada yang lain. Baik, kita cek juga. Ya, ini masih refuse ya, tidak ada service di sana, belum diinstal web server, jadi kita ada tampilkan di situ connection refuse. Oke, kita langsung lanjut ke langkah yang berikut, yaitu buka di repo ya. Teman-teman, itu tutorialnya sebenarnya sudah ada di repo, tinggal dibuka. Itu ada tutorial SIP SPSE. Mungkin tidak keseluruhan dari langkah-langkah ini akan saya jalankan ya, nanti kita ambil sebagian. Mungkin bisa diikuti saja. Kita ikuti langkahnya satu persatu. Oke, ini kita import install Everrelease kayak repo-nya ya. Oke, kemudian Nano ini kalau belum ada kita install, kalau kita cek dulu. Oke, Nano sudah ada, tidak perlu. Oke, langsung ini bagian install web servernya. Yang saya lakukan ini kita Ctrl C ya, kita pilih, kita Ctrl C itu untuk mengcopy, kemudian di paste ke putih ini, ke apa namanya, aplikasi untuk remote server. Oh ya, ini servernya ini kita pilih yang CentOS ya, versi 7. Untuk mengetahui, mungkin kalau teman-teman belum tahu, caranya seperti ini. Ya, /etc/bintang rilis. Ya, seperti itu. Dia akan kelihatan OS dari server yang kita buka ini, dia memakai OS apa. Nah, ini ya, ini CentOS, ini versinya 77. Seperti itu. Kami kebetulan sering pakai yang CentOS 7 ya. Menurut pengalaman sih lebih stabil sih. Nggak tahu nanti teman-teman mungkin ada pendapat lain. Oke, lanjut. Kita start service-nya, kemudian kita enable dia. Ini fungsinya untuk apabila nanti di restart servernya, dia nanti posisi hidup lagi atau nyala lagi, akan langsung berjalan service-nya ini. Oke, kita cek web servernya seharusnya sudah jalan. Oke, seperti ini. Web servernya sudah bisa kita cek di sini, akan menampilkan testing 1 2 3 seperti ini ya. Baik, lanjut ke langkah selanjutnya. Ini firewall-nya saya lewati dulu. Nanti saya install. Selanjutnya kita install PHP-nya.
Oke. Install. Ikuti langkah-langkahnya. Ya, sudah. Berikutnya kita menginstal Remirevo. Remirevo kita install. Itu yes. Kemudian kita set dia agar menginstal yang versi yang baru, ya versi PHP 7.3. Oke, sudah. Baru kemudian kita install PHP-nya di sini. Ya, kita bisa cek ya library yang diinstal, ya versinya bisa dicek sama teman-teman ini. Semua menggunakan ekstensi 7.3 seperti ini. Ya. Coba sambil menunggu kita lihat juga langkah selanjutnya. Oke, ini untuk ngecek versinya, versi dari PHP-nya itu sendiri. Saya copy. Oke, masih menunggu ya. Proses instalasi. Oke, kita cek sekarang. Yup, sudah PHP 7.3.11. Baik, kemudian kita tes ya, kita tes apakah PHP-nya sudah berjalan. Caranya seperti ini. Kita masuk ke file HTML. Oke, terus kita create sebuah file info.php, isinya seperti ini aja. PHP info. Ya, itu kita simpan, Ctrl E, kita ketik yes, enter. Baru kemudian kita cek di sini. Seharusnya ada di sini slash info seperti nama filenya yang kita buat tadi. Oh ya, maaf belum di restart. Lupa. Ya, jadi sebelum bisa dijalankan berjalan servis PHP-nya itu ya kita restart dulu web servernya. Baik. Jadi apa nak? Oke, ini startnya ini tinggal di restart. Oke, kita cek. Ya. Jalan version 7.3.11 seperti ini. Itu kemudian selanjutnya ya kita install Postgres sekarang ya. Kita install Postgres yang 10. Jadi kenapa memilih yang versi 10? Itu kita karena SPSS Production itu menggunakan versi 10 ya. Postgres 10. Jadi kita berusaha untuk disamakan dengan server produksinya. Jadi biar tidak ada perbedaan kalau misalkan ada query-query baru. Oke. Close aja dulu.
Oke, ini sudah. Kemudian kita install Postgres-nya. Agak besar ya, 26 MB. Oke, sambil lalu kita cek langkah berikutnya. Oke, kita nanti akan melakukan inisialisasi database ya, ini DB. Oke, ini start. Oke, terus kita akan sekalian. Oke, kemudian kita setting juga PGHBA sekalian ya. Ini kita rubah beberapa setting di bagian method. Oh, sudah dirubah. Kalau belum ini dirubah ya, ini dirubah. Dibuat MD5 seperti ini. Mungkin yang kalau standar dia akan PEER gitu ya, PEER gitu, sama yang lainnya ini IDENT, IDENT. Itu rubah dulu, jadi MD5 ini. Baik, kemudian Ustaz kita tanyakan tadi tidak ada perubahan. Baik, kemudian kita ya coba ini apa namanya, create database. Tadi sebelumnya kita set juga passwordnya. Oke. Ya, password standar saja itu. Oke, kita create database-nya. Ini perintahnya tinggal copy aja. Oke, database create. Kemudian kita create juga role-nya PNS. Sudah. Oke, sudah. Kita keluar, kemudian kita melakukan restore ke database-nya SPSE. Oke, saya tadi sudah siapkan juga. Ya, ini. Saya pinjam database dari Ponorogo ya. Kita akan cek prosesnya. Oh ya, biar tidak bisa terlihat ini bagian V, ini verbose ini dia akan memperlihatkan proses-prosesnya. Nah, kalau untuk video ini karena akan dipublikasi, ini saya kira tidak perlu ditampilkan ya. Kita hilangkan verbose-nya, jadi tidak terlihat nanti langkah-langkahnya ketika berjalan untuk proses restore itu. Baik. Ya, untuk password tadi waktu setting itu teman-teman bisa melakukan mengisikan password terserah yang nggak usah terlalu panjang, atau mungkin kita bisa pakai password seperti standar yang biasa dipakai di database SPSE. Oke, ini akan makan waktu cukup lama karena filenya ini cukup besar. Kita bisa juga untuk langkah selanjutnya. Ya, ini. Jadi nanti kita akan menistol juga view untuk apa namanya? Karena SPSE itu awalnya kan MySQL. Nah, itu perlu ada migrasi ke Postgres agar jadi database yang tunggal. Nah, itu query-query-nya untuk migrasi itu dibuat di sini di file data SQL.
sekaligus juga di situ ada view dari apa namanya Pak Narno ya, view dari Pak Narno itu dijadikan satu di dalam file itu. Juga ada tambahan satu dari saya, view untuk otomasi KLBD. Jadi bagaimana bisa mendapatkan data KLBD itu menyesuaikan dengan database dari SPSC-nya masing-masing. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Ups, belum ada ya. Oke, itu sudah ada di repo ya. Kita buka aja. Nah, ini dia. Oke, kita copy dan kita create di sini. Tinggal ke kanan aja. Ya, jadi langkahnya kita copy, kontrol dipilih dulu, Ctrl C copy, kemudian di paste di sini, jangan klik kanan gitu aja. Di putih itu dia otomatis mempaste. Oke, sudah. Ctrl X, kita tekan Y, enter. Baik, kita lanjut balik lagi tadi ya ke yang tadi masih gagal karena filenya belum kita create. Ya. Oke, sudah jadi. Kemudian lanjut ke apa lagi? Oh ya sekalian, atau mungkin kita ini ke ini aja dulu. Apa namanya? Setting untuk mengcloning aplikasi SPSE, SIP SPSE. Ya, masih belum ada ya. Ini kita coba untuk mengcloning aplikasi SPSE. Sebenarnya kita harus set apa namanya SSH key ya, SSH key-nya itu nanti kita set, kemudian kita kopikan ke gitlab.com, tempat di mana kita aplikasi project SIP SPSE itu dihostingkan. Oke. Saya lupa perintahnya SSH key ya. Oh ya, benar. SSH main keygen main RSA. Yes, itu. Oke, sebelumnya sudah ada ternyata ya. Nggak apa, kita refresh aja. Ke password. Tidak usah pakai password. Baik, sudah kita create. Sekarang kita bukan ini. Kita buka public key-nya. Ini terus kita copy. Kemudian kita masukkan ke gitlab.com. Oke, ya tadi kebetulan sudah login ya. Coba saya log out lah biar teman-teman tahu ininya prosesnya. Nah, ini kita login, teman-teman gunakan user dan password yang sudah didaftarkan ke gitlab.com. Nah, itu yang dipakai. Kalau sudah di-approve oleh kami untuk masuk tergabung dalam apa namanya komunitas project SIP LPSE, nanti teman-teman bisa mendapati ini ya, project SIP SPSE di halaman berandanya. Nah, tinggal maaf, untuk apa namanya SSH key itu didapatkan di sini di setting. Oke ya, jadi di pojok kanan atas itu kita klik setting,
ini, kemudian pilih ini SSH keys. Nah, ini tinggal kita paste ke sini, kemudian kita add key gitu saja. Nah, sudah di add, nanti kita bisa langsung ya menjalankan proses cloningnya. Git add gitlab.com repo, saya sambil menghafalkan ya, repo lpse zip spse.git, itu kita cloning ya prosesnya. Nah ini ya, jadi kalau misalkan tadi teman-teman belum tergabung dalam grupnya apa namanya project zip spse, ini akan fail, tidak bisa jalan ya, di akses denied seperti itu. Jadi kita perlu mengupload public key dari server kita ke ini, ke gitlab.com dengan akun kita, dengan syarat akun kita sudah di apa namanya, di approve oleh pemilik aplikasinya yang menjadi owner dari SPSE. Oke, proses sedikit lagi. Oke, sudah cek SPSE. Oke, sekarang kita coba cek SP not found. Oke, kalau seperti ini apa namanya, ada settingan lagi di bagian ini HTTP conf ya, konfigurasi HTTP. Oke, kita cari. Oke, salah saya ngetik ya. www. Oke. Ya, di bagian var www HTML ini, nah ini allow write none ini kita rubah dulu menjadi ya, ini yang setting yang dibutuhkan oleh code implementer agar apa namanya, rewrite-nya itu berjalan ya. Oke, masih belum bisa karena ini ya, lupa belum di restart. Service, coba kayak gini bisa nggak ya? Oke, restart. Wah. Oke, sudah terinstall. Ada masalahnya. Ya, ya ini udah otomatis ya, dia langsung membaca kabupaten mana itu. Nanti akan menyesuaikan. Kalau teman-teman pakai database dari Pemdanya masing-masing, ini akan berubah namanya ya. Baik, untuk kemudian kita cek juga. Jadi ini bedanya, jika teman-teman kita pakai Git, nah ini nanti misalkan developernya itu melakukan perubahan atau update aplikasi di gitlab.com, nah nanti teman-teman tinggal gini aja, ya, dia akan ada proses untuk mensinkronisasi, melihat script yang ada di server kita dibandingkan dengan server gitlab.com di mana posisi kita itu berada. Aplikasi itu kalau dia sudah apa namanya, posisi terakhir dia akan seperti ini, already up to date. Tapi kalau di server gitlab.com ternyata lebih baru, ada perbaikan atau modifikasi, nanti di sini akan menyesuaikan, dia akan mensinkronkan ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang mungkin kita bagaimana caranya agar ini prosesnya bisa berlangsung secara otomatis. Mungkin kita sinkronkan harian seperti itu ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan cron. Kita masukkan ke cron job.
Baik, untuk masuk ke cron job, mungkin teman-teman saya ingin sampaikan sedikit saja tentang cron. Ini sudah kami buka kebetulan. Ya, ini di halaman ini mungkin teman-teman bisa baca sendiri nanti yang lebih detailnya. Jadi nanti mungkin saya akan buat, dia akan terupdate setiap hari di jam 2 malam misalkan. Jadi kita settingnya menitnya 0, terus jamnya itu 2, terus yang lain kita biarkan bintang. Jadi nanti akan berlangsung setiap hari. Dengan perintahnya akan dieksekusi, itu nanti kita akan create sebuah file atau script ya .sh. Ya, langsung saya praktekkan saja. Nah, itu dia, saya sudah buat autogitpool.sh. Nanti seperti ini isinya, nanti teman bisa menirukan ya. Ya. Jadi yang dilakukan adalah dia masuk ke direktori SWC dan melakukan git pull. Nah, seperti ini. Nah, ini yang diotomatiskan masuk ke direktorinya SWC dan perintah git pull. Oke, kalau sudah, ini terus kita kasih dia ya Java 755 itu dia akan berubah, dia akan bisa executable ya. Jadi ini ada x-nya execute ya. Baik, kemudian kita masukkan dia ke cron tab min e ya. Di sini tekan i untuk insert, kemudian masukkan 0 spasi 2 spasi bintang. Oke, bintang slash tadi di root bisa nggak lupa root apa tadi namanya. Nah, saya simpan dulu gitu. Oke. Saya simpan dulu, kita lihat dulu working directory-nya, kemudian nama filenya ya ini /root autogitpool.sh. Baik, ini yang saya copy, saya hanya sorot gitu aja ya, sorot gitu aja, dia nanti akan mengcopy. Win E, baik, kita tekan I untuk insert, kita klikkan untuk paste, kita sesuaikan jangan ada spasi di situ di antara folder, di antara komen maksud saya. Oke, kita escape VG2WQ, kita write. Oke, sudah terima ya. Jadi seperti itu saja, nanti dia akan otomatis melakukan sinkronisasi tiap jam 2 malam setiap hari. Nah, seperti itu. Oke. Baik, mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal ya dari yang saya sampaikan. Selamat mencoba teman-teman semua. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.